Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berarti hari ini kita membahas tentang yang keempat ya, bab kedua atau kemarin kita sudah membahas tentang istinja dengan batu, berwudu dan pengertian niat. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita membahas yang keempat, air yang digunakan untuk bersuci. Halaman 12. Sudah. Itu nggak ada bukunya? Apa nggak bawa? Nggak bawa. Oh, kira juga ada. Kalau nggak ada dia identitas ya. Sudah Bu, kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul najas yataghayyar wal ma'u Fauri. Ya. Sekarang kita baca artinya bersama-sama ya Bu. 1, 2, 3. Air itu menjadi
dua air sedikit dan air banyak. Yang dinamakan air sedikit adalah air yang belum mencapai 2 kula. Air banyak adalah air yang sudah mencapai 2 kula atau lebih. Air sedikit atau kurang 2 kula apabila kemasukan najis dihukumi air mutanajis, walaupun tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Adapun air banyak atau 2 kula atau lebih apabila kemasukan najis tidak dihukumi mutanajis kecuali berubah rasa, warna, dan baunya. Berarti tadi air terbagi menjadi 2 yang disebut air sedikit dan air banyak. Air sedikit berarti air yang kurang dari 2 kula. Berapa sih 2 kula itu? Ukurannya kira-kira 2 kula itu berapa? 2 kula itu 270 liter atau 1/4 harta atau 91,8 cm. Nah, 1 kolam gede kalau di masjid. Nah, itu udah lebih dari 2 kula. Yang di rumah juga itu kolam yang gede di belakang, nah itu udah 2 kula lebih. Kurang lebih panjangnya segitu, 270 liter. Jadi kalau air yang banyak atau lebih dari 2 kula itu kemasukan najis. Kalau dia misalnya kena air cicak ya Bu, masuk ke dalam air, tapi dia tidak merubah warnanya tetap sama jernih, enggak ada baunya dan juga tidak ada rasanya, maka air itu tetap bersih, tidak jadi air najis. Beda sama air yang sedikit. Air yang sedikit contohnya mana? Tuh cuma di ember. Biasanya sekarang rumah kita pada cuma seember ya, jarang yang pakai kolam gede. Kalau di ember namanya kurang dari 2 kula. Nggak boleh kita berwudunya yang pakai air itu lagi, airnya ngenetes ke situ dipakai wudu, nggak boleh. Kecuali yang 2 kula. Kalau di masjid kan gede, kita wudunya langsung di kolam. Nah itu boleh, karena airnya lebih dari 2 kula. Tapi kalau airnya sedikit, ketetesan cecek, semuanya jadi najis, walaupun nggak berubah warna, nggak berubah bau, nggak berubah rasa, tapi tetap jadi najis. Nah, itu kan di atas. Tapi kalau yang ngalir kan ke bawah, yang kita taruh cuma seember. Tapi yang hitungan kita yang di sini, bukan yang di atas. Nah, kecuali yang di atasnya kan gede, terus ada cecek, tapi kita pakai yang di atas itu udah jadi najis. Nah, kalau kita kan biasanya pakai di bawah seember doang tuh, itu jadi najis kalau kejatuhan air cecek atau apalah gitu ya. Kalau pakai kerannya nggak apa-apa. Kalau sekarang kan wudunya kita bikin keran khusus wudu ya Bu. Nah itu nggak apa-apa. Pakai air yang dari toren ya, yang gede, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau airnya baru, yang penting airnya nggak kena najis. Boleh, yang penting kalengnya bersih. Ya, nggak apa-apa. Cuman, nah airnya itu kan dia nggak ketetesan apa-apa. Kita kucurin, kita baru wudhu boleh. Itu mah diisi dulu airnya baru. Tapi boleh. airnya air yang bersih Bu, jangan air yang udah ditampung diambil. Nah iya nggak boleh. Airnya dari keran, kan dia masukinnya dari keran, air baru buat wudhu di kaleng boleh. Ya nggak boleh. Jangan pakai yang keran. Soalnya kadang kita pipis atau cebok ketetesan dari air yang udah dipakai, itu nggak boleh dipakai lagi. Kecuali kolamnya gede, baru boleh. Aja. Kalau saya kan tempatin di kaleng cat. Terus itu saya Buat tutupin wudhu. khusus buat wudhu. Jadi kalau ngambil sendok gitu
Boleh, yang Jadi penting nggak nggak kecampur. lain. Boleh khusus wudhu boleh, walaupun tempatnya kecil, yang penting nggak kecampur dengan yang lain. Atau udah kepake ketetesan mandi, ketetesan wudhu nggak boleh. Iya sama emang di atas. Boleh Bu, yang penting ditutupin rapet kan, nggak ketetesan yang lain. Boleh itu dipakai. Terus kalau untuk kita mandi junub misalkan ember yang kecil boleh buat kita. Nah, ntar itu di mandi junub. Kalau mandi junub lebih baik pakai air yang mengalir. Kalau cuma pakai di ember kecil, pakai air yang mengalir, misalnya ember, nah airnya nyala, kan airnya terus ngalir gitu. Jangan airnya cuma seember kita langsung mandi, nggak cukup juga emang segitu. Nah, ntar kadang airnya ketetesan lagi. Nah, airnya digalirin kerannya, jadi airnya mengalir. Airnya ngalir. Atau dari shower bisa kan, kalau sekarang mah kalau kolam gede sih nggak masalah. Kadang kebanyakan saya juga seember kecil kan, yang gede kolam gede cuma di rumah ini doang. Nah iya, tempayan bahasanya ya. Iya gitu dah. Iya, gentong. Udah. Ada lagi yang bertanya tentang air, Bu? Kalau udah kita masuk ke yang ke-9. Nah, kita sekarang masuk ke yang bab selanjutnya ya, Bu. Tentang mandi wajib. Kita baca lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husni sittatun iya ilaju hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husni sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal maut. Nah, ini tentang yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Silakan dibaca buku-buku. Ya. Kita baca ya sama-sama, Bu. 1 dan 3. Yang menyebabkan mandi wajib ada 6. 1. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. 2. Keluar air mani atau sperma. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Melahirkan. 6. Meninggal dunia. Berarti ada 6 yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Yang pertama, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Memasukkan sesuatu ke kemaluan kita ya, Bu. Jadi kalau kita habis berhubungan badan, maka kita harus mandi wajib. Yang kedua, keluar air mani atau sperma. Paham pasti Bu ya? Keluar air, enggak Bu. Keluar airnya ya, Bu. Nah, itu kita juga harus mandi. Ada pengeluarnya kan bisa lewat, biasanya nggak hanya berhubungan ya. Kadang kalau lagi mimpi atau apa gitu keluar, tapi kita harus mandi tetap. Yang ketiga, head, udah pasti. Yang keempat, nifas. Yang kelima, habis lahiran atau wiladah. Yang keenam, meninggal dunia. Nah, ini penyebab kita mandi
Wajib. Adapun kalau niatnya buat mandi wajib itu boleh sama, boleh juga berbeda-beda karena sebabnya berbeda. Niatnya saya mau tulisin biar ibu nulis niatnya nanti. Bawa buku tulis nggak? Ya udah buat belajar kalian nulis ya. 25 minta itu papan tulis. Ya karena niatnya ada 4 bu. Niat buat kita nih biasanya yang perempuan. Pertama mandi karena head, ntar niatnya beda. Mandi karena habis berhubungan badan, niatnya ada yang beda kata-katanya. Boleh pakai bahasa Indonesia Ustazah? Boleh, tapi nggak dilafalin, diniatin aja. Dalam hati aja. Jadi bu, caranya nih kalau kita mandi junub, habis niat nawa itu gusla dirokil akbari. Nah, ya kita karena apa? Nah, anil haidi. Nah, kalau kita karena melahirkan anil wiladah. Nah, gitu. Nanti berbeda-beda di situnya ya. Pakai kaki saja. Iya, enggak. Jauh ya? Oh, enggak. Kalau jauh banget enggak usah. Iya. Ntar diriin gitu. Nah, setelah kita, jadi tata caranya pertama bu, kalau kita mau mandi wajib, kalau saya nih pribadi pertama berwudu dulu sebelum mandi. Nah, kita wudu seperti biasa. Habis wudu niat dalam hati, langsung kita guyur dari ujung rambut sampai ujung kaki 3 kali. Nah, habis itu sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Diusahain semuanya sampai terkena ngalir airnya. Kayak ketek-ketek ini kan yang pada, nah kaki-kaki lipatan ya bahasanya, lipatan-lipatan belakang depan. Nah itu dari ujung akar rambut diusahain supaya semuanya basah. Nah kalau emang kira-kira yakin semuanya udah kena basah, baru dah kita mandi kayak mandi biasa. Dan juga dalam hal mandi junub itu diusahakan tidak berbicara. Nggak ngomong, misalnya ibu lagi mandi junub, tahu-tahu ada yang manggilin, mama, iya ngapa, ngobrol dah, enggak, kayak wudhu, jangan ngomong. Kalau udah selesai mandinya, baru kita bicara. Selesai mandi, udah kelar sampoannya, sabuannya, wudhu lagi. Nah baru udah habis itu kita selesai. Jadi wudhunya di awal dan di akhir ya. Kan pertama wudhu, terus kan mandi, wudhu lagi. Nah udah